Ya, di satu sisi kalau kita lihat di lapangan sekarang khususnya di Jakarta, Jabodetabek, dan Pulau Jawa khususnya, itu mulai kecewa dengan diusungnya Gibran masuk ke dalam Cawapres Prabowo. Karena bagi masyarakat Indonesia, ya kita harus sadari bahwa mungkin sisi positif ada, tapi negatif orang cenderung melihat dari sisi negatifnya. Karena kepimpinan Prabowo yang mereka perhatikan, itu yang mereka sepanjang perjalanan bangsa ini sampai hari ini dengan demokrasi yang sudah mulai semakin membaik dan membaik, tapi orang masih memperhatikan kepimpinan Prabowo itu sendiri. Jadi kita begitu Gibran masuk di dalam wilayah Golkar mengusung, rakyat mulai marah, rakyat mulai disinggungkan, dan ujung-ujungnya ya Pak Presiden Pak Jokowi lah yang akan menerima imbas dari problem-problem yang terjadi. Itu kenyataan-kenyataan kehidupan yang orang lihat di bawah. Jadi kita nggak bisa pungkiri hal ini terjadi. Kepemimpinan Prabowo, ya kalau kita bilang punya tangan dan pemikiran yang banyak peristiwa di Indonesia mungkin nyangkutnya di sana. Tapi kan itu masa lalu. Dan kedua adalah bagian-bagian dari generasi lama di Republik ini yang masih di dalam drama korupsi. Usaha mereka, bisnis gurita mereka, bisnis yang menjadi gurita mereka itu di berbagai sudut pulau Indonesia ini kan ada. Dan itu mereka ada di wilayah ini, di wilayah-wilayah generasi lama ini. Sehingga begitu mereka masuknya Gibran sebagai anak muda di tengah-tengah itu, memang kita harus akui Gibran punya popularitas karena anak presiden dan lain-lain yang mengangkat dia di Solo. Tapi kan kita harus akui bahwa kalau orang masuk Jakarta itu masuk dalam hutan rimba. Jakarta itu adalah hutan rimba. Kalau Anda masuk, kalau Anda tidak bisa mengerti di Jakarta itu ada harimau di mana, kuda di mana, buaya di mana, sapi di mana. Kalau Anda nggak tahu tempat-tempat seperti itu, Anda akan terjebak di dalam. Dan saya melihat Jokowi dalam kepemimpinan, dia juga terjebak di situ. Tapi cukup bijaksana dengan kepemimpinan dia, sehingga dia mengambil orang-orang yang dianggap punya kompetensinya tinggi, pengaruhnya tinggi di dalam wilayah-wilayah itu untuk dia taruh di dekat dia untuk memproteksi semua itu. Sehingga dia menyelamatkan negara ini dalam beberapa hal ke depan. Tapi kalau Gibran masuk ini kan anak baru, dia belum masuk ke Jakarta. Jakarta ini ya, itu harus kita akui, itu utang rimbanya Indonesia. Hutan rimba Indonesia yang sudah benang kusut di sana. Untuk mengangkat ini kan tidak mudah. Harus ada satu generasi yang dipotong hilang. Nah, itu yang membuat anak-anak muda sentimen-sentimen negatif itu mulai muncul dalam beberapa hari ini ketika Golkar mengangkat kita. Nah, itu yang saya perhatikan dan melihat. Memang kalau kita lihat manusia memang punya kekurangan, punya kelebihan ada juga. Kita nggak bisa lihat kekurangan melulu, kelebihan harus ada. Tetapi secara dalam posisi kebangsaan kita perlu jeli dan bijak untuk melihatnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.